Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa. Kali ini kita akan bahas tentang dasar akuntansi, di mana di sini kita akan bahas tentang dasar akuntansi satu atau akuntansi pengantar akuntansi. Ya. Nah, di chapter kali ini kita akan bahas tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Ini karena masih awal-awal, jadi kita masih pengenalan tentang akuntansi dan lingkungan bisnis dulu. Eh, apa sih akuntansi itu? Karena kita sering sekali mendengar atau melihat tentang akuntansi. Tapi apa itu akuntansi? Akuntansi itu sebenarnya terdiri dari tiga kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Apa yang akan kita identifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksi-transaksi ekonomi atau transaksi-transaksi bisnis. Kemudian apakah ini transaksi keuangan atau bukan? Ya, kalau transaksi keuangan misalkan membeli peralatan itu termasuk akuntansi keuangan. Itu perlu tercatat akuntansi diidentifikasi sebagai transaksi akuntansi. Tapi kalau seandainya entitas A melakukan kontrak kerjasama dengan entitas B, nah itu bukan termasuk transaksi keuangan, ya tidak perlu dicatat dalam akuntansi. Nah kemudian mencatat, nah setelah diidentifikasi apakah dia masuk ke transaksi keuangan atau bukan, kemudian dilanjutkan dengan proses mencatat. Mencatat yang dicatat itu adalah nilai transaksinya, kapan dilakukannya, apa nama-nama transaksinya. Kan ketika tadi dia membeli peralatan, berarti dia akan mencatat adanya penambahan peralatan. Nah, peralatan tadi dibelinya secara tunai apa dibeli secara kredit. Kalau dia beli secara tunai, artinya ketika dia membeli peralatan, maka nilai kasnya atau uang tunainya akan berkurang. Nah, kemudian dicatatlah di dalam jurnal kalau di akuntansi namanya. Kemudian terakhir itu adalah kegiatannya mengkomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan yaitu adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Apa itu proses akuntansi? Yaitu adalah menyusun laporan keuangannya, ya. Nah, hasil akhir dari kegiatan akuntansi itu adalah laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu nanti akan dikomunikasikan atau digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya siapa saja sih pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan itu ada dua, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Pihak internal itu adalah pemilik perusahaan. Apa gunanya bagi pihak internal? Laporan keuangan. Yang pertama untuk menilai keberhasilan perusahaannya. Keberhasilan perusahaannya dilihat dari misalkan laporan laba ruginya. Labanya selalu meningkat, artinya perusahaannya semakin berkembang. Kemudian untuk menilai prestasi manajer dengan semakin meningkatnya setiap periode labanya tadi, artinya manajernya bekerja dengan baik sehingga bisa meningkatkan profit bagi perusahaan. Kemudian bagi manajer atau pimpinan perusahaan. Nah, bagi manajer dan pimpinan perusahaan, adanya laporan keuangan yang pertama untuk mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan. Nah, tadi kan transaksi-transaksi tersebut dicatat, dihitung berapa biaya-biayanya. Nah, nanti dari biaya-biaya tersebut dia akan menilai apakah biaya yang dikeluarkan untuk proses atau suatu kegiatan tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya atau belum. Sudah efisien atau belum. Kemudian eh, tujuan bagi manajer sendiri laporan keuangan yang lainnya adalah untuk mengukur efisiensi, ya tadi untuk mengukur efisiensi, kemudian untuk mengukur hasil kerja tiap individu dan untuk pengambilan kebijakan dan prosedur baru untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi dari laporan keuangan tadi, misalkan ketika ada suatu kegiatan atau di mana biaya pemasarannya itu sangat tinggi. Nah, ternyata biaya pemasarannya ini tinggi dilakukan karena pemasarannya itu melalui media televisi atau koran misalkan. Ternyata biaya untuk iklan di televisi itu sangat mahal sekali. Sehingga si pihak manajernya bagaimana mencari solusi supaya biayanya ini eh, lebih kecil atau lebih efisien, tapi produknya tetap dipasarkan atau tetap dikenal oleh masyarakat. Mungkin saja dia mencari aplikasi gratis, misalkan seperti melalui media sosial, membuat akun media sosial, ya. Nah, bisa juga atau
cara-cara yang lain ya. Kemudian bagi para investor, investor ini adalah orang yang menginvestasikan uangnya di entitas atau perusahaan tersebut. Nah, apa fungsinya bagi para investor? Pasti adalah untuk menilai kalau seandainya dia menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut atau di entitas atau di usaha tersebut, berapa nih tingkat return atau tingkat hasil atau keuntungan atau profit yang akan dia peroleh ketika dia menginvestkan. Ketika dia menginvestasikan uangnya 10 juta, berapa profit yang akan dia peroleh setiap bulannya. Kemudian apakah dana yang dia investasikan di entitas tersebut aman atau tidak? Apakah nanti dananya akan kembali lagi atau tidak ketika dia invest di perusahaan tersebut? Kemudian untuk kreditur, kreditur itu adalah orang yang memberikan pinjaman kepada suatu entitas. Nah, apa fungsinya bagi kreditur? Yang pertama adalah untuk menilai apakah pinjaman tersebut jadi diberikan atau tidak. Dia menerima pinjaman, dia menerima memberikan pinjaman kepada entitas tersebut atau tidak. Nah, bagaimana caranya dia melihat? Ya dari laporan keuangannya dia akan lihat apakah bagaimana komposisi utang dari perusahaan tersebut. Apakah utangnya lebih banyak daripada modalnya atau melihat kemampuan si perusahaan tersebut membayarnya. Dia akan lihat labanya sekian. Dari labanya itu apakah cukup untuk membayar cicilan utangnya, ya. Nah, yang pasti bagi kreditur adalah dia untuk melihat tingkat keamanan dana yang dipinjamkannya. Jadi ketika si perusahaan atau entitas peminjam tersebut mampu membayarkan utang-utangnya dan laporan laba ruginya menunjukkan hasil yang bagus, maka tingkat keamanannya mungkin akan semakin bagus juga. Kemudian untuk pemerintah, kalau pemerintah yang pasti untuk keperluan perpajakan, untuk semakin besar labanya atau profitnya, maka akan semakin besar juga pajak yang diterima oleh pemerintah. Kemudian untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis bidang usaha. Nah, ada 3 jenis bidang usaha. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi suatu barang, yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian siap untuk dijual. Contohnya adalah Indofood, Unilever. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu dia hanya membeli dari perusahaan manufaktur, kemudian dia jual kembali. Contohnya adalah Matahari Department Store dan Alfamart. Ya, jadi dia tidak memproduksi, dia hanya menjual. Kemudian perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memberikan servis atau memberikan jasa. Nah, contohnya itu adalah di bidang transportasi, jasa transportasi ada Batik Air, bidang jasa hotel ada Hotel Sultan atau kantor akuntan publik KAP. Nah, yang dijual juga itu adalah jasa. Kemudian standar akuntansi. Nah, standar akuntansi, kenapa sih harus ada standar akuntansi? Kalau seandainya tidak ada standar akuntansi, maka laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas atau perusahaan, itu akan dibuat sesuai kepentingannya mereka, semaunya mereka. Jadi, kan laporan keuangan tadi dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan tadi ya, ada pihak internal dan eksternal. Nah, supaya pihak internal ini tertarik untuk investasi atau untuk memberikan pinjaman, bisa saja laporan keuangannya dibuat atau dipercantik atau dibaguskan laporan keuangannya seolah-olah labanya bagus, kemudian rasio utangnya dan modalnya juga bagus sehingga pihak kreditur mau meminjamkan uangnya. Nah, supaya tidak terjadi kejadian seperti itu, maka dibuatlah standar akuntansinya di laporan keuangannya. Jadi, laporan keuangan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan manapun itu akan sama standarnya, akan sama bentuknya dengan perusahaan dimanapun. Jadi, selama dia masih di Indonesia, selama dia menggunakan PSAK, maka dia akan sama standarnya atau sama bentuk laporan keuangannya. Nah, di Indonesia sendiri standar akuntansi itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia.
Nah, standar yang ada di Indonesia itu adalah PSAK, ya, ada PSAK, di mana di sini PSAK ini adalah standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Yang perusahaan go public itu adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek. Kemudian selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. Nah, kalau untuk SAK etap ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang belum go public, ya. Jadi sahamnya masih tertutup, artinya masih terbatas kepemilikan sahamnya. Kemudian ada standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah. Ini adalah standar akuntansi untuk entitas-entitas kecil, ya, usaha-usaha kecil. Kemudian standar akuntansi syariah, kemudian ada standar akuntansi organisasi nirlaba. Jadi ini adalah standar akuntansi yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI. Nah, bagaimana kalau dengan internasional? Nah, di internasional sendiri ada namanya IFRS, International Financing Report Standard. Nah, Indonesia sendiri, PSAK-nya Indonesia itu sudah mengadopsi IFRS. Ya, jadi laporan keuangan perusahaan yang ada di Indonesia itu standarnya itu sudah memenuhi standar internasional. Artinya ketika ada orang asing atau orang luar negeri melihat laporan keuangan perusahaan yang ada di Indonesia, maka bentuknya itu sudah sesuai standar internasional, akan sama dengan standar eh, laporan keuangan di perusahaan di luar negeri. Ya, nah kemudian ada lagi Financial Accounting Standard Board. Nah ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Ya, nah jadi dengan adanya standar ini, laporan keuangan dari negara manapun, dari perusahaan apapun itu standarnya bentuknya itu akan sama, ya. Selanjutnya bentuk-bentuk bidang usaha. Ada perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan ini dimiliki oleh perorangan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang berminat untuk melakukan wirausaha atau ada yang berminat wirausaha membuka usaha bengkel misalkan. Bengkelnya karena modalnya masih modal sendiri, yaitu dinamakan perusahaan perorangan. Kemudian ada perusahaan persekutuan atau partnership. Nah, biasanya partnership ini dimiliki oleh dua atau lebih individu. Mereka bersepakat untuk membuat suatu usaha. Contohnya di sini adalah CV, ya. Kemudian ada lagi korporasi atau perseroan. Nah, kalau perseroan ini dia sudah memiliki badan hukum. Jadi kalau mau mendirikan PT itu harus terdaftar di eh, pemerintahan Indonesia, harus didaftarkan dulu di Kementerian Hukum HAM, ya, Kemenkumham. Nah, kemudian dia sudah ada badan hukumnya, kemudian badan terpisah dari kepemilikan pribadi, ya. Kemudian profesi akuntan. Profesi akuntansi itu ada dua, ada akuntansi swasta. Akuntansi swasta itu akuntansi yang akuntan yang bekerja di perusahaan swasta atau organisasi nirlaba. Jadi akuntan-akuntan yang ada di perusahaan itu namanya akuntan swasta. Ada lagi namanya akuntan publik. Nah, akuntan publik itu adalah orang yang bekerja atau memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor atau fee yang didapatkan karena sudah melakukan misalkan audit terhadap suatu perusahaan. Jadi kan laporan keuangan, hasil proses akuntansi tadi kan itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nanti akan dinilai kebenarannya oleh auditor. Nah, auditor yang menilai itu adalah akuntan publik namanya. Nah, biasanya akuntan auditor-auditor itu akan bekerja di kantor akuntan publik, ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti Anda lulus dari jurusan akuntansi ini kemudian masuk ke kantor bekerja di kantor akuntan publik, maka Anda akan menjadi auditor, akan menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi dia bekerja bukan di perusahaan yang akan dia nilai, tapi dia bekerjanya di kantor akuntan publik. Jadi dia akan menjadi auditor independen. Ya. Oke, selanjutnya terakhir persamaan akuntansi. Nah, di dalam akuntansi itu ada persamaan, namanya itu adalah
aset sama dengan liabilitas dan ekuitas ya. Jadi harta, aset atau harta sama dengan kewajiban atau hutang atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Jadi apa sih aset itu? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemilik yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Misalkan ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada tanah, gedung, dan peralatan. Ya, nah kelompok aset ini posisinya itu ada namanya di sebelah debit. Ya, jadi yang di sisi kiri itu adalah debit, sedangkan yang di sisi kanan pemisahnya sama dengan ini itu adalah di sisi kredit. Nah, kemudian selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah klaim atas aset oleh kreditor. Jadi kreditur atau orang yang memberikan pinjaman itu nanti klaimnya itu adanya di kelompok liabilitas ya. Contohnya apa? Ada utang usaha, utang gaji, utang bank, utang obligasi. Kemudian selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah klaim atas aset oleh pemilik. Kalau liabilitas utang tadi kreditur, kalau ekuitas ini pemilik ya. Jadi modalnya si pemilik. Nah, modal ini terdiri dari modal saham dan saldo laba. Oke, ini materi kita tentang pengenalan akuntansi. Ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun video pembelajaran dan materi ini. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.